Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 yaitu beranggotakan Muhammad Erizal dan Nur Aini. Materi pertama yaitu teori Harron-Domart atau tabungan dan investasi. Asumsi pokok teori ini adalah bahwa tantangan pembangunan pada dasarnya merupakan masalah investasi modal. Jika investasi modal berkembang positif, maka pembangunan ekonomi negara tersebut juga akan berkembang baik. Oleh karena itu, dalam konteks pembangunan di Indonesia, pemerintah aktif mendorong penanaman investasi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang baik. Teori Max Weber yang menitik beratkan perhatiannya pada isu-isu yang berkaitan dengan pengaruh nilai-nilai budaya, khususnya nilai-nilai agama, terhadap perkembangan manusia. Max Weber, seorang sosiologi Jerman yang diakui sebagai bapak sosiologi modern, mengadopsi pendekatan ini untuk membahas berbagai fenomena sosial termasuk evolusi bangsa di dunia. Teori Weber fokus pada eksplorasi dampak budaya, khususnya agama, terhadap pembentukan karakter manusia. Dia tertarik untuk menginvestasi bagaimana agama, terutama Protestantisme, mempengaruhi kemunculan kapitalisme modern di Eropa. Teori David Michelson, dorongan berprestasi, menyatakan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam suatu masyarakat, hal yang perlu diubah adalah dorongan berprestasi individu di dalam masyarakat tersebut. Merupakan semacam virus yang perlu disebarkan kepada individu di masyarakat yang ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yaitu teori Whitman-Rostow, 5 tahap pembangunan. Proses pembangunan ekonomi dapat dibedakan dalam 5 tahap. Yang pertama, masyarakat tradisional, prasyarat untuk tinggal landas menuju kedewasaan, masa konsumsi tinggi. Teori modernisasi Karpman, ia mengungkapkan konsep perkembangan masyarakat dalam karyanya yang terkenal, Das Kapital. Dalam karyanya tersebut, Marx mengidentifikasi 3 tahap perubahan dalam masyarakat. Dimulai dari feodalisme yang sangat tradisional, kemudian beralih ke kapitalisme, dan akhirnya mencapai fase yang dikenal sebagai sosialisme. Perubahan ini terjadi secara bertahap seiring dengan pembangunan dan kemajuan yang dihasilkan. Teori pembangunan Karpman menunjukkan bahwa masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan perbedaan kepemilikan tanah dan modal, dengan dasar asumsi bahwa konflik kelas di masyarakat memicu perubahan. Selanjutnya yaitu teori ketergantungan, yaitu ada Paul Baran, Andre Gunder Frank, Zeno dos Santos, dan teori Raoul Prebisch. Teori ketergantungan lebih menitik beratkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara dunia ketiga. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa teori dependensi mewakili suara negara-negara pinggiran untuk menantang hegemoni ekonomi, politik, budaya, dan intelektual dari negara maju. Selanjutnya yaitu teori ketergantungan menurut Paul Baran, perkembangan kapitalisme di negara-negara pinggiran sebagai istilah yang dipinjamkan dari Prebisch, berbeda dengan perkembangan kapitalisme di negara pusat. Di negara-negara pinggiran, sistem kapitalis dianggap mengalami penyakit kretinisme, di mana pertumbuhan ekonomi terhambat dan tidak mencapai ukuran yang optimal. Baran menjelaskan bahwa kegagalan negara-negara yang menjadi korban imperialisme untuk mengembangkan diri mereka terjadi karena adanya modal kuat dari dunia barat yang masuk ke negara dunia ketiga. Sebaliknya dengan negara pusat, di negara pinggiran terjadi penyusutan modal bukan akumulasi modal. Hal ini terjadi karena kekuatan ekonomi asing dalam bentuk modal kuat datang menyerap surplus ekonomi yang dihasilkan, yang kemudian diambil oleh kaum pendatang. Menurut Andre Gunder Frank, hubungan antara negara pusat dan negara pinggiran adalah hubungan yang tidak sehat. Frank meyakini bahwa keterbelakangan yang terjadi di negara satelit bukanlah suatu proses alamiah, melainkan akibat langsung dari kapitalisme negara pusat. Melalui 3 komponen tersebut, ciri-ciri perkembangan kapitalisme di negara satelit dapat terlihat antara lain. Yang pertama, ketergantungan ekonomi.
terutama terhadap barang impor seperti yang telah diungkapkan sebelumnya oleh Barat. Terjadi kerjasama eksploitatif antara modal asing, pemerintah lokal dan berjuasi lokal yang merugikan rakyat banyak. Terjadi ketidaksetaraan antara kelompok kaya dan miskin. Frank menolak teori Marxis mengenai tahapan masyarakat. Baginya, di negara satelit, masyarakat kapitalis yang utuh tidak akan pernah terwujud karena kapitalisme yang ada di sana bukanlah kapitalisme alamiah, melainkan kapitalisme yang terinfeksi dan menguras kekayaan negara-negara satelit. Teori Diono dos Santos, ketergantungan sebagai kondisi di mana kehidupan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi kehidupan ekonomi negara lain. Negara tertentu hanya berperan sebagai penerima akibat dan hubungan antara dua sistem ekonomi atau lebih, serta hubungan dengan perdagangan dunia dianggap sebagai hubungan ketergantungan. Menurut Raoul Prebisch mengusulkan strategi industrialisasi substitusi impor yang mengamanatkan bahwa negara-negara pertanian yang ingin maju harus melakukan industrialisasi seperti yang dilakukan negara-negara maju sebelumnya. Dia menyarankan agar komoditas yang diimpor diproduksi di dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada negara industri. Dalam implementasinya, pemerintah harus campur tangan untuk melindungi produk dalam negeri dengan pembatasan kuota dan tarif impor.